Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran agama Islam, di mana kita akan membahas perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Untuk itu, sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Duduk kembali. Berdoa mulai. Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya saya tanya, ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Siapa yang tidak masuk? Sidan? Siapa? Sudah, dua anak. Tidak masuk karena apa? Ya, karena sakit. Kita doakan semoga kedua teman kita yang sakit ini diberi kesembuhan sehingga besok bisa ikut pembelajaran berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Apa itu peristiwa Fathul Makkah? Apa itu peristiwa Haji Wada? Yang kedua adalah menjelaskan perilaku mulia Rasulullah dalam kedua peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah meneladani perilaku mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebelumnya ada yang tahu tentang perilaku Rasulullah di ketika Fathul Makkah? Belum ada? Belum ada. Oke, karena belum ada, saya akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kalian sudah mendalami tentang materi yang akan kita pelajari. Ini ada 3 soal, silahkan dijawab dengan kelompoknya masing-masing. Langsung satu kelompok aja ya. Ya, cepat. Silahkan dikerjakan, saya kasih waktu 2 menit. Didiskusikan bersama-sama, jawabannya apa. Baik, waktu habis, saya ambil seluruh soalnya sebagai asesmen awal. Nah, terima kasih. Terima kasih. Oke, setelah saya cek tadi sebentar, ternyata masih beberapa soal kalian belum begitu paham tentang peristiwa Fathul Makkah atau Haji Wada. Untuk itu akan saya beri penjelasan. Kalian pernah tidak merasakan gulo, serengen dengan teman, dengan orang tua, dengan tetangga? Pernah? Pernah. Kalau pernah nggak kalian memaafkan orang-orang tersebut? Pernah. Itu yang dilakukan Rasulullah dalam peristiwa apa? Fathul Makkah dan Haji Wada. Oke, saya silakan perhatikan peristiwa Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Silakan dipahami betul-betul. Fathul Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Makkah oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah. Hijriah itu kalendernya Islam. Kalau 630 Masehi ini kalender yang umum. Ya, tujuannya adalah untuk mengembalikan kota Makkah menjadi pusat tauhid setelah dia dikuasai oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini adalah kaum yang dimana ketika Rasulullah berdakwah dulu di Makkah, itu yang mengusir Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy, sehingga Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Nah, ini Fathul Makkah adalah Nabi Muhammad kembali lagi dari Madinah ke kampung halamannya, yaitu di Makkah. Lanjut, sikap Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah. Saat memasuki kota Makkah, Rasulullah tidak sombong meskipun menang. Saat itu kaum Mekah penduduknya sedikit, pasukannya sedikit, sedangkan Rasulullah membawa pasukan dari Madinah sebanyak 10.000 orang ketika masuk kota Mekah. Tapi meskipun Rasulullah bawa pasukan banyak, beliau tidak sombong. Rasulullah juga memaafkan penduduk Mekah yang dulu memusuhi Islam, bersikap adil dan tidak membalas dendam kepada orang Quraisy. Ini adalah sifat-sifat Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah. Yang kedua, peristiwa Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Haji Wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Rasulullah menyampaikan khutbah wada, pesan penting bagi umat Islam sebelum beliau wafat. Isi pesan Rasulullah adalah yang pertama adalah menjaga persaudaraan sesama muslim. Yang kedua adalah menghormati hak-hak wanita. Yang ketiga, tidak boleh ada diskriminasi antar manusia, semuanya setara di hadapan Allah.
Yang keempat, menjaga amanah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, yaitu menjaga Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Makanya kalau kalian mengaku umat Islam, yo harus sering-sering membaca Al-Quran. Oga wayah ngaji tok, oga wayah neng TPA atau Jumadin. Tapi nek wayah liburan sekolah, liburan dunia, belas orang ngaji, HP nan wae. Nah itu berarti itu kamu belum tidak menjaga amanah Al-Quran. Lanjut. Perilaku mulia Rasulullah yang dapat dicontoh. Yang pertama adalah sikap pemaaf. Dalam Fathul Makkah Rasulullah memaafkan orang-orang yang memusuhi dan menyakiti. Yang kedua, bersikap adil, tidak membalas dendam meskipun memiliki kekuasaan. Yang ketiga, menghargai hak orang lain. Rasulullah menekankan pentingnya menghormati hak wanita dan melarang bentuk ketidakadilan. Mengutamakan persatuan. Rasulullah bersabda, persatuan sama muslim adalah hal yang paling utama. Hikmah dari peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Yang pertama adalah pentingnya memaafkan, yang kedua adalah menegakkan keadilan, yang ketiga adalah menjaga amanah, yang keempat adalah kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video, silahkan simak dengan baik. Nanti setelah itu kalian di masing-masing kelompok akan saya suruh untuk berpikir, mendiskusikan, lalu menceritakannya kembali di depan teman-temanmu atau di depan kelompoknya yang lain. Oke, siap? Maka dari itu silahkan disimak dengan seksama. Silakan sekarang berpasang-pasangan karena situasinya sekarang berkelompok, jadi langsung diskusi pasangan kelompok. Ini kelompok pasangan A, pasangan B, pasangan C. Biar mudah, fokuskan ke 3 pertanyaan. 1, fokus di apa saja perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Tadi di materi sudah ada. Apa saja perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa tersebut, gitu? Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana sikap Rasulullah dalam peristiwa Haji Wada yang patut kita teladani. Bagaimana peristiwa Rasulullah dalam Haji Wada, perilaku mulia Rasulullah dalam Haji Wada yang patut kita teladani. Silahkan itu didiskusikan dengan pasangan kelompoknya masing-masing. Nanti saya kasih waktu 3 menit. Setelah itu akan saya panggil satu persatu dari masing-masing kelompok untuk menceritakan ke pasangan kelompoknya yang lain. Paham? Kalau kalian belum paham tentang peristiwa ini, boleh dibuka di bukunya, yaitu halaman 50, ada peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Baik, waktu sudah habis untuk berpikir. Sekarang silahkan mendelegasikan setiap pasangan kelompoknya untuk memberikan ilmunya ke kelompok yang lain. Silahkan berdiri. Kelompok lain boleh menanggapi dari yang diceritakan. Kok bisa ngulupi ya ceritanya? Boleh menanggapi. Silahkan. Oke, terima kasih. Waktu habis untuk menceritakan atau share materi kalian. Silakan boleh kembali ke pasangannya masing-masing. Pasangan kelompoknya masing-masing, silakan kembali. Baik, coba sekarang saya tanyakan. Halo, fokus, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Baik, dari penjelasan teman-teman kamu tadi, jelas atau tidak? Baik, kalau jelas, berarti kalian sudah sedikit paham atau sudah paham harusnya tentang materi perilaku Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah atau Haji Wada. Oke, dalam peristiwa Fathul Makkah, sifat apa yang dimiliki atau sifat mulia apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam peristiwa tersebut? 1. Gimana? Tidak sombong meskipun menang. Tidak sombong meskipun menang. Ada lagi? Gampang memaafkan. Gampang memaafkan. Oke, ada lagi? Berdiri. Bersikap adil. Apa? Bersikap adil. Bersikap adil. Oke, ada lagi? Berdiri. Memberi hak pada perempuan. Memberikan hak kepada perempuan. Oke, ada lagi? Dari kelompok yang lain, pasangan yang lain. Berdiri. Mengutamakan persatuan. Mengutamakan persatuan. Oke. Ya. Jadi dalam peristiwa Fathul Makkah ini banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Sekarang Pak Fauzi tanya lagi. Dalam peristiwa Fathul Makkah ini, dalam sifat-sifat mulia Rasulullah ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa langsung angkatan? Memaafkan. Memaafkan ketika apa? Ketika di rumah. Ketika melakukan kesalahan.
Siapa yang salah? Teman, tetangga, atau siapa. Oke, jadi ketika ada tetangga yang melakukan kesalahan, kita harus memaafkan. Oke, berdiri. Adil jika berdagang. Adil jika berdagang, betul. Ada lagi? Rendah hati. Gimana? Rendah hati. Rendah hati. Oke, boleh. Apa yang dapat kita teladani dari sifat pemaaf Nabi Muhammad? Ayo, boleh. Menjadi suasana damai. Suasana damai. Apa ada lagi? Menjadi tentram. Menjadi tentram. Ada lagi? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Boleh. Ada lagi? Mempunyai banyak teman. Mempunyai banyak teman. Betul. Ketika kita menjadi seorang pemaaf, temannya ada karena tidak jadi tukaran. Ini Memecahkan persatuan. tidak memecahkan persatuan. Kalau kita menjadi orang yang pemaaf, kita akan menjadi orang yang selalu menyatukan teman-teman yang lain. Karena apa? Gak sido tukar, hidup menjadi adem ayem, itu yang penting. Makanya penting sekali satu kelas itu gak enak bocah nakal siji ya goroi. Nah ini ngerepoti sak kelas. Pembelajaran pada hari sebelum kita tutup, kita refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kisah Rasulullah? Senang. Apalagi? Selain senang, bahagia. Selain bahagia, Mendapat ilmu. ini apa? Mendapat ilmu. Mendapat ilmu. Ilmu tentang apa ini? Agama. Nah, lebih spesifiknya tentang apa? Tentang? Mengetahui banyak tentang peristiwa Fatu Mekah. Oh ya, tentang peristiwa Fathul Mekah. Dan apa? Dan apa? Dan haji wada. Dan haji wada. Yang dimana di situ terdapat sifat mulia Rasulullah, yaitu seorang yang pemaaf, seorang yang adil, dan juga menjadi orang yang suka dengan persatuan. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita harus menjadi orang yang pemaaf, orang yang berbuat adil, orang yang suka dengan perdamaian, persatuan, sehingga tidak terjadi perpecahan. Kelasnya adem ayem. Oke, untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa dengan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan asesmen akhir. Tadi ada asesmen awal, sekarang ada asesmen akhir. Silakan diisi lagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, saya bagi, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, untuk waktu asesmen akhir sudah habis, silakan dikembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya teliti terlebih dahulu sebentar. Nah, alhamdulillah setelah saya cek ternyata kelas 5 ini secara keseluruhan sudah mampu memahami apa itu peristiwa Fathul Mekah, apa itu peristiwa Haji Wada, dan sikap mulia Rasulullah dalam kedua peristiwa tersebut. Oke, terima kasih. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Jadi silahkan nanti dipersiapkan, dibelajar dulu di rumah supaya nanti bisa dalam pelajaran bisa lebih mudah. Siap semuanya? Siap. Baik. Rencana kita tindak lanjut kita adalah kesimpulannya ini, yaitu kita jadikan perilaku Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi muslim yang baik. Oke, karena semuanya sudah mampu bagus dalam mengerjakan, nanti saya berikan tugas, saya kirim lewat WA, silahkan dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan sebagai pengayaan untuk kalian semua. Kurang lebih, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat, tidak ada yang sakit, sehingga bisa ikut pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Siap berdiri. Beri salam. Duduk kembali. Berdoa mulai. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya pada siang hari ini.
Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.